pelajari, apa yang telah kita pelajari, dan apa yang akan kita pelajari senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya menggeser jamnya dan menggabung kelas Bapak Ibu semua ya. Ini di sini ada 2 kelas. Ada dari kelas B2 dan dari kelas B1. Jadi mohon perkenannya, dan saya harus melaksanakan perkuliahan mungkin di jam istirahat Bapak Ibu semua. Berhubung ini saya sedang di Asrama Haji Indramayu ya, Asrama Haji Jawa Barat di Indramayu. Tuh kelihatan tuh kasurnya masih pada baru. Jadi Asrama Haji Indramayu itu asrama baru yang belum lama dipakai. Kebetulan saya menjadi salah seorang fasilitator BIMTEK ya, bimbingan teknis calon petugas haji Provinsi Jawa Barat, dengan 19 teman dosen yang lainnya, gabungan dari UIN Bandung, dari Balai Diklat, dan dari UIN Cirebon. Jadi di jam-jam reguler mungkin saya tidak bisa bersamai ya untuk minggu ini. Bisanya baru di jam 12 karena ini jam istirahat. Nah, ini saya belum istirahat sejak habis sahur tadi, baru tidur sekitar 1 jam ya, karena semalam habis mempersiapkan rapat penyamaan persepsi terkait dengan modul ajar untuk serta penyiapan aplikasi untuk calon petugas haji. Jadi calon petugas haji itu nanti kami bekerja sama dengan Kanwil Kemenag membangun aplikasi Manasikana namanya ya. Aplikasi yang dibangun oleh WinSiber dengan teman-teman kami untuk dipakai untuk pelaksanaan BIMTEK calon petugas haji. Jadi saya di sini di Asrama Haji Indramayu sedang membersamai para calon-calon petugas haji yang akan berangkat tahun ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga semua ditakdirkan bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Baik Bapak Ibu, mata kuliah yang akan saya ampu pada kesempatan kali ini adalah pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama ya. Ini merupakan salah satu mata kuliah yang khusus gitu ya. Oh iya, mohon untuk kelas kelas B1 dan B2 untuk mengambil screenshot ya. Saya minta bantuannya untuk mengambil screenshot, nanti dikirim di grup ya. Untuk kelas masing-masing kelas ya, setidaknya 2 atau 3 gambar yang nanti bisa di-share di grup kelas B1 dan B2. Baik teman-teman, saya bertempat tinggal di Cirebon dan saya tutor sekaligus dosen yang berhome base di PJJPAI ya. Jadi mungkin kalau tutor-tutor yang lain itu dari beberapa perguruan tinggi yang lain. Kalau saya asli ya, pakai SOD asli dari UIN Cirebon. Jadi dosen yang berhome base di UIN Cirebon langsung, dan mengampu mata kuliah ini ya, mengampu mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama sudah tahun ketiga berarti. Kebetulan saya sendiri yang membuat modulnya juga saya sendiri gitu ya. Bentar. Pada pertemuan kali ini teman-teman, setidaknya kita akan membahas terkait dengan RPS ya, atau rencana pembelajaran semester selama 1 semester ke depan. Kemudian nanti kita akan coba berdiskusi secara intens ya terkait dengan isian dari modul yang nanti insya Allah akan saya bagikan, baik secara di WA ataupun di Damal nanti ya. Boleh nanti karena sekarang Damalnya masih belum stabil dan masih maintenance ya. Kemarin teman-teman juga sudah banyak yang mengisikan, tapi kemudian secara otomatis terhapus lagi, masih maintenance. Jadi kemungkinan nanti penggunaan Damal bisa lebih efektif setelah Lebaran mungkin ya, setelah diperbaiki sistemnya.
Jadi untuk sekarang saya coba eh, berdiskusi secara live di ruang Google Meet ini. Semoga tidak mengurangi semangat belajar Bapak Ibu semua. Nah, saya izin share RPS dulu lah. RPS dulu. Cek mana RPS ya. Oh, ini. Bisa dilihat Bapak Ibu? Oke, baik. Bisa, Pak. Sebelum saya melanjutkan ke RPS, beberapa sebetulnya sudah 94 ya, sudah tidak usah ada lagi kontrak perkuliahan, semuanya sudah paham. Saya mengikuti dosen-dosen yang lain juga, tutor-tutor yang lain juga untuk mekanismenya seperti apa. Nanti kemungkinan seperti ini ya. Jadi untuk kelas-kelas yang sifatnya Google Meet atau Zoom kita digabungkan 2 kelas karena kebetulan harinya sama dan bisa di jam 12 siang ya. Khawatir saya sedang berkegiatan. Eh, saya juga, oh ya, saya bertempat tinggal di Cirebon, Bapak Ibu ya, di Kecamatan Talun, tepatnya di perumahan Arumsari. Barangkali Bapak Ibu yang berkenan main atau nanti bisa ke kampus, bisa kita berdiskusi ya, silaturahmi seperti itu. Atau misalkan ada yang rumahnya dekat-dekat Cirebon, boleh kita bertemu. Kantor saya di kalau dulu saya di home base di PJJPAI ya, tapi sekarang saya alhamdulillah diberi amanah yang lebih oleh Pak Rektor untuk menjadi ketua jurusan di Fakultas Usuluddin dan Adab, tepatnya di jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Jadi baru 2 bulan 1,5 bulan berarti ya. Baru 1 bulan, belum genap 1 bulan saya dilantik bulan Februari kemarin tanggal 23, berarti bulan genap sebulan. Jadi belum dapat tunjangan Bapak Ibu karena belum genap sebulan. Eh, saya dilantik menjadi ketua jurusan tasawuf dan psikoterapi sampai 2 tahun ke depan gitu ya, sampai tahun 2027. Jadi Bapak Ibu bisa menemui saya di kantor prodi atau jurusan tasawuf dan psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Adab. Saya juga lulusan UIN Cirebon Bapak Ibu, dulu masih IAIN ya. S2, S3 saya sama dengan Bapak Ibu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Agama Islam, S2 PAI dan S3 PAI, lulus tahun 2022 saya waktu di UIN Cirebon juga. Nah, jadi Bapak Ibu itu sekilas tentang perkenalan dari saya. Nanti kalau main-main ke Cirebon mohon untuk hubungi, kita bisa ngobrol begitu ya, bercakap-cakap, bersilaturahmi. Nah, Bapak Ibu, ini RPS yang akan kita gunakan ya. Ini masih yang tahun lalu ya, 2024, tapi sama saja sih isinya. Nah, sekarang pejabatnya sudah ganti. Kang Dr. Muhammad Alinya sudah diganti oleh Pak Gus Jaki ya. Dulunya Sekjur, sekarang Kanjur atau Kaprodi di PAI. Nah, Bapak Ibu, ini adalah RPS-nya atau rencana pembelajaran semester yang sudah OBE ya. OBE itu ini outcome based education. Bentar. Jadi OBE itu atau outcome based education itu adalah RPS ini dituntut untuk berbasis pada outcome ya, atau luaran yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu semua dari hasil pembelajaran mata kuliah ini.
Nah, jadi Bapak Ibu, CPMK-nya atau capaian mata kuliah ini sudah jelas ditulis di sini ya, nanti boleh dibaca-baca. Jadi deskripsi mata kuliahnya ini adalah mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama merupakan landasan bagi mahasiswa PAI untuk memahami insersi pemahaman moderasi beragama pada pelajaran PAI di satuan pendidikan. Di mata kuliah ini nanti akan membahas konsep, urgensi, rumusan, indikator, serta landasan teologis moderasi beragama, sekaligus membahas pedoman implementasi moderasi beragama pada satuan pendidikan, mulai dari jenjang dini sampai tingkat menengah atas. Materi-materi yang akan kita bahas adalah ada 12 tidaknya ya. Ada konsep, rumusan, dan karakteristik, landasan teologis, MB dalam hubungan sesama muslim, antaragama, dalam bernegara, pengalaman MB di Nusantara selama ini secara sejarah seperti apa, kemudian ada pedoman implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam, ada penguatan dan pengembangan materi di RA, MI, MTS, MA, sampai ke terakhir di moderasi beragama sebagai integrasi dan keberagamaan dan kebangsaan. Jadi teman-teman, bahan-bahan yang nanti akan coba kita uraikan begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, sesuai dengan SOP yang disajikan di kampus kita ini, saya hanya akan masuk secara tatap maya ini sekitar 4 pertemuan ya, 3 atau 4 pertemuan. Sisanya nanti kita akan belajar, berdiskusi, membedah modul yang sudah saya siapkan di di Damel ya. Nanti teman-teman saya mohon untuk membuka forum diskusi. Setiap kelas, baik itu dari kelas B1 maupun B2, nanti membentuk 13 kelompok begitu ya. Nanti setiap minggu mohon untuk membahas semua yang terdapat dari materi-materi yang ada di RPS ini. Nah, itu saya kira teman-teman ya. Ini saya ganti share screen, sudah kelihatan belum modulnya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada Pak, lihat ada. Ini modul yang sudah saya tulis sejak tahun berapa ini? Tahun yang lalu kalau nggak salah ya, ini tahun 2024 Oktober ya, belum lama, belum setahun ini saya selesaikan. Ini adalah modul pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama yang saya sudah alhamdulillah bisa rampungkan di akhir tahun kemarin. Ini lengkap ya isinya sesuai dengan RPS, ada konsep, rumusan, indikator, landasan teologis, dan seterusnya ya, sesuai dengan yang dibahas tadi. Sekitar ada 238 halaman ya. Mungkin kalau dibaca singkat oleh Ibu Bapak tidak akan selesai sebentar, tapi kalau kita diskusikan secara bertahap setiap minggu insya Allah akan selesai begitu ya. Nanti akan saya coba share materinya, entah itu nanti per bab atau per modul, atau nanti seluruh satu buku ini, satu bundel ini nanti akan saya bagikan di grup WA atau di Damal begitu. Ini semuanya sudah ada, tinggal dipelajari Bapak Ibu ya. Kemudian oke, saya coba ke konsep ya. Ini adalah materi pertama tentang konsep moderasi beragama. Sudah kelihatan PPT-nya yang saya share Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Ini adalah PPT yang seragam se-Indonesia ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan konsep moderasi beragama. Bapak Ibu, sebetulnya moderasi beragama ini sudah selesai di RPJMN 2020 sampai 2024 ya, atau rencana pembangunan jangka menengah 2020 sampai 2024. Nah, ini secara dasar hukumnya
kemudian turunan-turunannya lengkap sampai ke PMA nomor 18 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020 sampai 2024. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, posisi moderasi beragama itu lebih diperkuat lagi dengan adanya Perpres tentang penguatan moderasi beragama yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tahun kemarin ya. Dan sekarang pun masih tetap masuk di salah satu dari 8 ya, 8 atau 10 ya lupa saya. Program prioritas Kementerian Agama ya. Nah, di program prioritas Kementerian Agama itu ada pelibatan ekoteologi ya. Teologi itu pemahaman keyakinan yang berbasis pada lingkungan gitu ya, dan itu dibebankan kepada Badan Moderasi Beragama dan Sumber Daya Alam yang dulunya Balitbang berubah menjadi Badan Moderasi Beragama sekarang ya, yang dipimpin oleh mantan Sekjen Kemenag Profesor Dr. Ali Ramdhani, yang sebelumnya dipimpin oleh Profesor Dr. Amin Suyitno, yang sekarang menjadi Dirjen Pendidikan Islam. Nah, Bapak Ibu, moderasi beragama sekarang lebih melekat sebetulnya, meskipun mungkin di Renstra dan di RPJMN itu sudah dianggap usai, tapi justru sekarang dituntut untuk implementasinya begitu ya. Makanya saya kira mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama ini sangat tepat kita pelajari, karena adalah sekarang waktunya kita mengimplementasikan apa yang menjadi pesan dari prioritas Kementerian Agama. Nah, urgensinya kenapa sih harus moderasi beragama? Pertama, Indonesia itu memiliki 3 tantangan ya. Yang pertama, berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama, serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik. Dan yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Nah, tiga problem utama ini Bapak Ibu yang selama ini dirasakan di negara kita ini. Nah, untuk meng-counter narasi-narasi yang tadi saya sebutkan, moderasi beragama ini memiliki 3 strategi juga untuk melawan tantangan-tantangan yang tadi dibaca ya. Ada memperkuat esensi ajaran agama, ada mengelola keberagaman tafsir, serta ada merawat keindonesiaan. Nah, itu konsep-konsep moderasi beragama untuk menjawab tiga tantangan tadi. Nah, ini bahwa dalam penguatan moderasi beragama pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur. Ya. Jadi agama dan politik, agama dan hukum, agama dan layanan publik, agama dan ekspresi publik itu semuanya adalah selaras ya, tidak ada yang bertentangan dalam konsep moderasi beragama. Ya. Bagaimana rumusannya? Secara etimologi dan terminologi dalam rumusan ini dijelaskan bahwa moderasi itu kalau dari segi bahasa, yang pertama artinya pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Ya, ekstrim itu berat sebelah, baik terlalu berat ke kiri ataupun berat ke kanan. Kemudian dalam bahasa Latin, kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai core atau inti atau esensi ya, atau juga bisa dikatakan sebagai standar etika. Dalam bahasa Arab disebut sebagai wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud ya, atau tengah-tengah, i'tidal atau adil, dan tawazun atau berimbang. Jadi teman-teman, moderasi beragama itu merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Landasannya prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi teman-teman, moderasi beragama itu sesungguhnya merupakan sebuah kunci ya untuk terciptanya toleransi dan kerukunan baik tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, ini berarti dalam konteks pembelajaran PAI, kita harus mampu menyajikan kepada anak didik kita nanti itu ya, atau sekarang mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menjadi guru, bagaimana bahwa muatan-muatan pembelajaran PAI itu harus bermuatan moderasi beragama atau
mengejawantahkan nilai-nilai moderasi beragama, gitu ya. Nah, indikatornya seseorang atau sebuah lembaga atau sebuah yayasan atau individu itu dikatakan sudah moderat gitu ya. Kalau moderasi itu kan programnya atau ininya ya, kata bendanya. Tapi kalau sifat orangnya atau sebuah entitasnya itu bisa dikatakan yang terlihat memiliki wawasan moderasi beragama disebut sebagai orang yang moderat gitu ya. Yayasan yang moderat, individu yang moderat, lembaga yang moderat. Jadi dikatakan di sini bahwa moderasi beragama itu sebetulnya bukan hal absurd yang tidak bisa diukur ya, artinya bisa diukur. Jadi keberhasilan dalam moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama, gitu ya. Nah, ini saling berkait, berkelindan, tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Satu entitas, satu individu, satu lembaga bisa dikatakan moderat apabila yang pertama memiliki komitmen kebangsaan ya. Yang kedua apabila toleransi, yang ketiga anti kekerasan, yang keempat apabila dia sudah mampu menerima terhadap tradisi lokal. Gitu ya. Nah, ini jadi 4 indikator utamanya. Dia komitmen terhadap negaranya, terhadap Pancasila, terhadap UUD 45, kemudian juga toleransi dan menghormati perbedaan, bukan hanya menghormati tapi memberi ruang ya, memberi ruang untuk orang lain berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapatnya gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mohon maaf di sini ada yang tarawihnya 11, ada yang tarawihnya 23. Dalam konteks moderasi beragama sesama muslim itu tidak boleh kita perdebatkan lagi ya. Debatnya sudah selesai gitu ya. Sekarang tinggal implementasinya bagaimana agar tarawihnya itu terlaksana semuanya ya, mau yang 11 mau yang 23 itu silahkan diimplementasikan sebaik mungkin. Ya, baik Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya sedang memantau peserta yang sekalian memantau ini ya, pergerakan peserta yang sedang di ruangan tugas haji. Nah, ini muatan pesan keagamaan ya, ada memajukan kehidupan umat manusia, menjunjung tinggi keadaban mulia, menghormati harkat martabat kemanusiaan, memperkuat nilai moderat, mewujudkan perdamaian, menghargai kemajemukan dan menaati komitmen kebangsaan. Kemudian ini indikator kerjanya sebetulnya sudah harus dianggap selesai kalau ini ya, indikator kerja itu nanti bisa dibaca setiap persentase dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini arah kebijakannya sesuai dengan RPJMN. Ini kita ada di nomor 3 ya, PP3 gitu ya, memperkuat moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu sendiri arah kebijakannya itu bisa dengan berbagai hal gitu ya. Bisa dengan penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama, penyelarasan relasi agama dan budaya, dan seterusnya. Nah, kemudian secara strategi, media yang digunakan itu bisa melalui penyiaran agama, ceramah-ceramah keagamaan ya. Nah, kemudian sistem pendidikan, pengelolaan rumah ibadah, pengelolaan ruang publik, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang lainnya. Kita masuk di sini Bapak Ibu ya, strategi yang sedang kita lakukan untuk mencanangkan salah satu program prioritas Kementerian Agama yang nomor 1 dan 2 ya. Sekarang itu masuk di kerukunan umat ya, memperkuat kerukunan umat beragama itu kita masuk di sistem pendidikan ini. Jadi penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderasi beragama mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru, pendik dan rekrutmen guru. Jadi ini kita sudah lengkap di strategi penguatan moderasi beragama ini melalui mata kuliah yang kita sajikan ini. Nah,
Mata kuliah ini sebetulnya hanya pengantar Bapak Ibu ya. Implementasinya nanti tergantung Bapak Ibu mampu menerjemahkan di kelasnya masing-masing atau tidak. Ini mungkin nanti bisa dibaca ya. Nah, ini relasi agama dan budaya, kemudian pelayanan publiknya seperti apa, kemudian pengembangan ekonomi sebagai salah satu modal penguatan moderasi beragama, dan itu saya kira ya untuk sebagai pengantar saja. Ya nanti Bapak Ibu bisa lebih mempelajari lebih banyak hal terkait dengan moderasi beragama yang sudah saya uraikan di modul juga ya, dan PPT-nya juga insya Allah nanti akan saya share. Nah, oke Bapak Ibu, baik untuk itu saya kira untuk sebagai pemantik dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dan saya persilahkan untuk 3 penanya terlebih dahulu ya untuk raise hand. Ya, mulai dengan Pak Heri Ridwani. Silahkan Pak Heri untuk memulai pertanyaan. Oh ya, sebelumnya Pak Heri silahkan kalau mau bertanya. Halo Pak Heri. Pak Heri mengangkat tangan tapi tidak ada suaranya. Oke, kalau nggak ada Pak Heri silahkan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Pak Heri nggak kedengaran suaranya Pak Heri? Iya nggak kedengaran. Barangkali bisa kalau misalkan ada kendala dengan soundnya bisa diketik ya di pesan pertanyaannya boleh. Heri Ridwani silahkan Heri Ridwani. Oh Budi Satriawan dulu silakan Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Satriawan dari kelas B1 pada saya. Ya. Asalnya dari mana Pak Budi? Asalnya dari mana? Saya dari Lombok. NTB. Baik, silakan Pak Budi. Jadi langsung saja biar mempersingkat juga teman-teman juga banyak yang mau bertanya. Ini moderasi beragama ini kan cara pandang ya. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan cara pandang itu ketika yang kita perhatikan sekarang inilah kan baru-baru ini banyak terjadi kekecewaan terhadap masyarakat, baik itu katakanlah contoh seperti pertama oplosan, kemudian apalagi itu ada bansos yang dikorupsikan. Nah, hal seperti itu kan sensitif bagi kami yang rakyat jelata, sehingga cara mempertahankan cara pandang kita itu agar semakin kuat itu bagaimana di tengah polemik yang seperti ini. Ini mungkin terkait tentang agama, tapi kita tidak tahu karena masyarakat ini sangat dinamis kan. Bisa jadi ini kan macam-macam modelnya kan, ada yang politik bisa diagama-agamain, macam dah masyarakatnya sekarang itu. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Saya langsung jawab dulu satu persatu ya. Untuk sekarang ini tentunya seluruh masyarakat Indonesia banyak yang mempertanyakan berbagai hal ya. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya adalah sekarang ini banyak terungkap kasus-kasus korupsi yang semakin yang selama ini sudah terjadi ya. Artinya pengungkapan baru tahun ini yang sebetulnya itu adalah kasus-kasus yang sudah terjadi lama begitu. Itu saya kira adalah salah satu prestasi yang membanggakan juga ya, karena terungkapnya kasus-kasus besar gitu ya dalam 1 bulan, banyak sekali kasus yang diungkap oleh pemerintahan kita, ini merupakan tanda keseriusan menurut saya ya.
Dan itu sebetulnya kasus itu tidak berlangsung mendadak tahun ini ya, tapi itu sudah berlangsung lama, ada yang dari 2017, ada yang dari 2018. Artinya sebetulnya kasus-kasus itu bukan berlangsung instan sekarang, tapi berlangsung lama, tapi kemudian ada keberanian dari pemerintahan kita untuk mengungkap dan melakukan tindakan terhadap banyak hal itu ya. Ada kasus Pertamina, ada kasus Timah, ada kasus banyak ya, sangat-sangat, dan nilainya itu triliunan gitu. Nah, itu tentunya di satu sisi itu hal yang prestasi besar menurut saya, karena lebih baik terungkap daripada dibiarkan begitu ya. Dan itu dengan terungkapnya itu akan memutus mata rantai korupsi yang selama ini menjadi bahaya latin bagi negara kita ini. Mungkin di sisi lain banyak juga yang menyatakan bahwa ini merupakan bentuk kegagalan juga ya, karena ternyata oknum di pejabat negara kita ini masih banyak berkeliaran. Nah, tapi ala kulli hal, Bapak Ibu semua, salah satu komitmen yang harus dibentuk sebagai warga negara menurut saya itu tetap harus kita jaga dalam konteks salah satu indikator dari moderasi beragama itu ya. Karena itu bukan hanya berkaitan dengan bagaimana kita menjadi warga negara yang menjadi yang ikut manut kepada pimpinan kita, akan tetapi bagaimana kita menjaga kelangsungan negara ini dengan cara menjaga kerukunan. Kuncinya itu ya. Jadi moderasi beragama itu tidak menyentuh tidak menyentuh semua aspek ya, tapi menyentuh banyak aspek menurut saya. Mungkin tidak semua, tapi banyak aspek. Ya kaitannya dengan kerukunan, toleransi yang selama ini banyak terjadi hal-hal terbesarnya kan banyak teroris, banyak bom bunuh diri dan seterusnya gitu ya. Itu kekhawatiran yang besar, dan karena dengan adanya kasus-kasus besar itu akan menjauhkan negara kita dari investor-investor penting yang ingin menanam modal di negara kita ya, karena ketakutan. Begitupun dengan kalau kita lihat di negara-negara Timur Tengah yang sampai saat ini porak-poranda begitu ya, hancur karena mereka terlibat perang saudara, kemudian satu sama lain negara saling menyerang gitu ya. Negara kita alhamdulillah aman-aman saja meskipun terdiri dari berbagai kepulauan gitu ya. Saya dengan Pak Budi ini dipisahkan oleh Selat Bali gitu ya, yang sangat jauh sekali. Dan insya Allah tahun ini saya ada rencana ke Lombok Pak Budi ya, nanti kalau kebetulan dekat nanti saya bisa menghubungi Pak Budi mungkin insya Allah ya. Insya Allah di sekitar, kalau tidak berhalangan, saya ada rencana ke Lombok di pertengahan tahun inilah. Dan saya ada rencana ke Palangkaraya. Ini barangkali teman-teman ada yang dari Palangkaraya Kalimantan. Rencana ke Palangkaraya itu sekitar bulan Oktober. Kemudian saya juga ada rencana ke Makassar ya. Ke Makassar itu sekitar bulan Oktober juga ya. Oktober, ke Palangkarayanya November lah. Jadi insya Allah akan ada 3 pulau yang akan saya kunjungi di tahun ini ya, dalam rangka penelitian. Kemudian ada kegiatan musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional namanya, yang dilaksanakan Kementerian Agama, dan nanti ada annual meeting ya, konferensi internasional di kampus Palangkaraya, di UIN Palangkaraya, IAIN Palangkaraya. Nah, itu teman-teman. Jadi salah satu keberhasilan negara kita menurut saya adalah kita mampu menjaga toleransi yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya di negara kita ini. Saya ini sejak 2021 sampai 2024 kemarin menjadi fasilitator penguatan moderasi beragama nasional ya. Saya tahun lalu itu pernah ke Lampung, kemudian tahun-tahun sebelumnya pernah ke Maluku Utara, ke Ternate, kemudian seluruh Kementerian Agama di Jawa Barat dan DKI sudah pernah saya kunjungi, melatih di Balai Diklat, di Lokadiklat Lampung, dan di Pusdiklat Jakarta, melatih guru-guru dan penyuluh agama dalam konteks moderasi beragama. Jadi saya sampai tahun kemarin selama 4 tahun menjadi pengurus Rumah Moderasi Beragama UIN Cirebon, menjadi sekretaris jenderalnya. Nah, itu pengalaman besar bagi saya berkunjung ke berbagai daerah di negara kita ini,
memang memiliki sejarah yang panjang ya, terkait bisa menjadi ambil bagian dalam menjaga keutuhan negara kita ini. Karena kalau kita lihat negara-negara di Timur Tengah itu kan sangat mengerikan. Jangankan sekarang untuk bisa mereka tenang hidup ya, bisa mereka memperkaya diri, bahkan untuk ibadah pun sulit gitu ya. Untuk makan pun sulit, bukan karena tidak mau berusaha, tapi karena kondisi negaranya yang hancur porak-poranda karena perang saudara, karena yang diawali dengan perdebatan-perdebatan antar etnis begitu. Kalau kita lihat kan Uni Soviet negara yang sangat besar itu bisa hancur karena perbedaan perdebatan dan perbedaan pendapat dan adanya kelompok-kelompok separatis yang ingin coba menghancurkan negara, dan itu berhasil. Di Indonesia dulu mohon maaf ini apabila ada orang Aceh ya, dulu ada GAM, kemudian ada OPM gitu ya, ada Papua Merdeka, tapi alhamdulillah semuanya itu bisa diatasi ya. Semuanya bisa kembali ke negara kita, pangkuan Ibu Pertiwi begitu ya. Nah, jadi apabila misalkan publik mempertanyakan bagaimana komitmen negara kita sementara kita diminta untuk komitmen, kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya kira tidak ada pemerintah yang ingin masyarakatnya sengsara gitu ya. Apalagi kalau kita mendengar ceramahnya di depan publik itu di acara DPR RI kalau nggak salah ya, Menteri Agama kita Prof. Nasaruddin Umar itu sangat emosional sekali ketika menyampaikan bahwa ada satu kejadian bahwa ada sekolah negeri yang itu sangat ramai berseberangan dengan sekolah swasta yang gaji gurunya hanya 100.000, mohon maaf gitu ya. Itu Pak Nasaruddin Umar sampai menangis. Artinya sekarang ini pemerintah kita sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan teman-teman guru yang bekerja di swasta begitu ya. Itu berbagai upaya dilakukan, kemudian pelan-pelan sekarang tunjangan-tunjangan bagi guru juga akan langsung masuk ke rekening ya, tanpa masuk ke UPT dulu, tanpa masuk ke daerah dulu. Itu memangkas pungli menurut saya ya. Karena di beberapa daerah di Jawa Barat itu kemarin banyak sekali terjadi pungli gitu ya. Jadi tunjangannya belum nyampe ke guru, ternyata uangnya sudah dipotong duluan oleh UPT setempatnya, oleh daerah setempatnya. Itu kan hal yang sangat ironi menurut saya gitu ya. Nah, Pak Nasar itu dan termasuk Menteri Keuangan kita, terus Pak Presiden itu nggak ingin mengharapkan hal itu tidak terulang kembali. Itu artinya Pak Budi bahwa saya yakin semua masyarakat ketika mengalami kesulitan akan meluapkan kekecewaan kepada pemerintah. Akan tetapi kita juga harus memandang sisi-sisi positif yang sudah diupayakan oleh pemerintah kita yang pro kepada rakyat kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya kalau jujur-jujuran boleh kalau boleh jujur ya saya juga sama gitu termasuk orang ASN dosen yang terdampak, apalagi sekarang saya baru diangkat dari salah satu pejabat di kampus, dan itu kebijakan efisiensi itu sangat saya merasa terdampak sekali gitu ya, karena sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan anggaran yang serba dipangkas gitu ya. Anggaran ATK saja sekarang kan yang dulunya 100% dipotong menjadi 92% ya, jadi tinggal 8%, sekitar 8, sekian persen tersisa. Artinya kalau dulu saya bisa memanfaatkan kertas 10 rim, sekarang 1 rim pun harus ditahan-tahan gitu ya. Kalau misalkan mau ngeprint dokumen apa segala macam, dulu dalam setahun itu kita dibekali misalkan 10 rim, sekarang itu tinggal 400 lembar saja, dan itu harus cukup setahun gitu. Kalau misalkan mau hitung-hitungan ke efisiensi, tapi itu menurut saya tidak menghalangi semangat kita untuk tetap berkarya begitu. Bisa kita dengan cara-cara yang lain ya. Contohnya dengan basis digital ini kan memangkas banyak hal gitu ya. Pak Budi jauh dari Lombok, kalau ongkos ke sini kan bisa mencapai 5 juta 6 juta PP. Hanya bermodalkan kuota, dan kuota pun dikasih gitu kan. Jadi bisa tetap berkuliah di kampus kami ini. Ini saya kira keberpihakan ini yang harus kita agak highlight ya, harus kita garis bawahi. Hanya kekecewaan kita terhadap sistem yang kita rasa itu banyak merugikan. Baik, yang lain silakan Pak Hairul Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Bahtiar, Pak.
dari kelas B2 dari Lombok juga, Pak. Oh iya, banyak orang Lombok ya. Tetangga Pak Budi bukan? Enggak tahu saya Pak Wah, Budi Lombok mana, Lombok Tengah, harus Pak. ketemuan. Nah, itu manfaatnya kuliah disatukan itu nih. Mungkin kemarin sudah kita ketemu di Nipah pas, Pak. Oke. Baik, silakan Pak Hairul. Sekali ada mata kuliah yang ini karena saya teringat dulu dengan soal waktu kita mulai tes untuk masuk di PJJ ini. Ada soal moderasi beragamanya. Saya ditanya oleh penguji itu, beliau mengatakan, dan pertanyaan itu akan saya kembalikan ke Bapak. Menurut Bapak ini bagaimana sih cara paling gampang dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama terhadap masyarakat, mengingat moderasi beragama ini adalah istilah-istilah yang baru-baru lah, tidak lama lah seperti itu. Intinya Baik. masyarakat terdahulu masih awam tentang yang ini. Coba menurut Bapak bagaimana sih cara gampangnya? Karena Baik. banyak dari kita latar belakangnya ada yang pendakwah, ada terutama guru kan. Salah-salah kita nyampaikan juga jadi salah seperti itu, Pak. Terima kasih, Baik. Pak. Terima kasih Pak Hairul. Ya, Pertanyaan yang luar biasa. Jadi itu pun pertanyaan yang sering saya dapatkan ketika saya ngisi pelatihan di berbagai daerah ya, bagi guru-guru, kepala sekolah, kemudian karyawan Kemenak dan penyuluh agama Islam. Sekarang ini istilah moderasi beragama itu sebetulnya sudah tidak ada dalam program prioritas Kementerian Agama. Yang ada adalah memperkuat kerukunan ya. Saya kira kalau dengan istilah-istilah yang lebih soft, lebih lembut, itu akan lebih mudah diterima. Saya kira gini saja mudahnya itu. Kalau kita mau menyampaikan ke murid kita, Bapak Ibu semuanya ini berprofesi menjadi guru atau menjadi pendakwah atau menjadi penyuluh, saya kira hilangkan istilah moderasi itu. Dan memang setelah saya evaluasi itu memang di masyarakat kita itu banyak yang alergi dengan istilah-istilah baru itu, dianggap pendangkalan akidah, dianggap apa gitu kan. Tapi nggak masalah, itu nggak masalah ya. Artinya itu masyarakat akan justru dengan itu akan lebih banyak belajar. Dan rasa keinginan tahunya akan mendalam. Beda hal kalau misalkan begini. Ayo Bapak Ibu atau anak-anakku di sekolah kita harus rukun, PAI ini mengajarkan kita senantiasa toleransi. Itu sekilas akan sering dilupakan gitu ya. Oh ya udah tahu secara teoritis tahulah kita harus hidup rukun, harus toleransi. Tapi terkadang ketika kita melupakan sebuah diksi yang kita sampaikan dengan hal-hal yang dianggap itu sudah familiar, itu bumerangnya adalah akan mudah dilupakan gitu ya. Jadi anak-anak kita misalkan ketika diperkenalkan kerukunan, tahu nggak kerukunan? Tahu Pak, tapi ketika ditanya definisinya apa, gitu kan, akan sulit dia mengoperasionalkan. Tapi ketika misalkan ditanya moderasi, oh moderasi beragama itu apa ya? Nah, menimbulkan rasa keingintahuan, gitu ya, menimbulkan rasa keingintahuan itu sebetulnya senjata penting bagi seorang guru untuk menumbuh kembangkan pengetahuan seorang anak atau peserta didik gitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu misalkan mau menjelaskan istilah moderasi beragama secara langsung, oke. Mau dengan istilah-istilah yang lebih lembut juga nggak apa-apa gitu ya. Akan tetapi kenapa sih sekarang menggunakan istilah-istilah yang seperti itu gitu ya, moderasi beragama dan seterusnya. Sebetulnya itu hanya perubahan diksi saja yang sebetulnya kalau di bahasa Quran kan ada jelas ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata gitu ya. Umat wasata itulah yang menjadi landasan moderasi beragama. Umat yang menengah, yang tidak terlalu ke kanan, tidak yang terlalu ke kiri juga. Indikatornya jelas, nanti kemudian kata kuncinya juga jelas. Saya kira tidak ada yang salahkan, tetapi bagaimana masyarakat itu mampu menerima dan masyarakat itu tidak akan mau menerima ketika dia tidak diperkenalkan dan diberi pengertian, begitu ya. Pelan-pelan saja, moderasi beragama itu intinya kita harus rukun, taat konstitusi, kemudian toleransi terhadap sesama muslim yang berbeda paham maupun dengan orang yang berbeda agama. Aku itu memang saya sering mendapatkan pertanyaan seperti itu. Bagaimana sih caranya agar moderasi itu diterima sementara banyak masyarakat yang merasa alergi gitu ya. Itu saya juga akui. Saya juga kalau misalkan khutbah, kalau ceramah di acara-acara maulid, pekan Rajabiyah, nggak pernah mengeluarkan istilah moderasi beragama itu nggak keluar sama sekali. Satu kata pun nggak keluar istilah, walaupun meskipun saya pelatih moderasi beragama, tapi
Itu bagi saya hal yang tidak usah disebutkan ketika kita menghadapi masyarakat yang heterogen, yang berbagai macam latar belakang gitu ya. Gak bisa mereka menerima. Tapi ketika kita menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat moderat, orang yang sangat wasat gitu ya. Terbukti ketika beliau itu mengeluarkan Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah itu kan salah satu klausul yang terkenal adalah bahwa negara pada waktu itu menjamin hak dan kewajibannya penduduk negara semuanya tanpa membeda-bedakan agama. Dengan menyampaikan hal-hal seperti itu, substantif gitu ya, hal yang substantif itu akan lebih mudah diterima gitu ya, ketimbang kita capek-capek menjelaskan moderasi beragama itu bla bla bla. Kecuali kalau Pak Khairul menyampaikan dalam konteks akademik gitu ya, di sekolah, di kelas, itu boleh-boleh saja karena itu kita harus membedah secara ontologis begitu ya. Akan tetapi kalau di masyarakat nggak perlu, saya juga nggak pernah menyampaikan itu. Saya yakin masyarakat akan. Tapi kalau di sekolah itu beda hal. Di sekolah itu semua hal harus kita pelajari, harus kita perkenalkan secara ontologis dan secara epistemologis. Ya. Begitu Pak Herul ya. Oke. Satu lagi Pak Ali Hopi ya. Terima kasih Pak. Ya karena jam 1 juga saya harus segera ke kelas pelatihan lagi. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Bali Pak. Kemudian Dari Bali. bertanya, dari Bali ingin bertanya. Suaranya bisa dikencangin lagi nggak Pak? Hujan di sini Pak, deras sekali. Oh ya silakan. Jadi ingin bertanya, apakah moderasi beragama itu sama dengan toleransi beragama? Karena di masyarakat lebih familiar dengan istilah toleransi beragama. Baik, terima kasih Pak Ali pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa toleransi itu merupakan salah satu indikator moderasi beragama ya. Jadi indikator itu begini. Jadi saya coba ini ya biar clear ya. Saya coba share screen lagi. Ini ya Pak Ali ya. Bisa kelihatan Pak Ali? Halo Pak Ali? Bisa Pak. Oke baik. Nah ini indikator itu ciri ya. Ciri seseorang itu memiliki wawasan moderasi beragama itu adalah pertama memiliki komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi. Jadi sebetulnya toleransi itu adalah bagian dari atau indikator dari moderasi beragama. Ya. Jadi ada komitmen kebangsaan, ada toleransi anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi. Itu adalah semua keempat-empatnya adalah bagian dari moderasi beragama. Jadi kalau ditanya apakah sama, ya bukan hanya sama. Toleransi itu merupakan bagian atau indikator dari moderasi beragama, begitu ya. Nah, saya pernah ke Bali, Pak Ali ya, dan di Bali itu saya kira Bali itu adalah daerah yang cukup moderat menurut saya ya. Luar biasa saya ketika mengunjungi situs apa namanya Pak Ali yang 5 rumah ibadah dalam satu halaman itu di daerah lupa saya, di daerah Bedugul kalau nggak salah ya, yang ada masjid, kemudian sampingnya gereja Katolik, sampingnya pura, dan ada wihara juga dalam satu halaman. Di Bedugul Pak. Di Bedugul ya? Ya, saya pernah ke situ dan itu saya kira simbol dari moderasi beragama yang sangat keren menurut saya ya. Nah, moderasi beragama dalam konteks toleransi itu sepertinya harusnya seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena toleransi itu bukan hanya menghargai. Kalau ditanya, Bapak menghargai nggak keberadaan umat non-muslim ada di Indonesia? Oh, sangat menghargai. Tapi ketika ditanya, Pak, kalau misalkan nanti di Perum tetanggaan dengan non-muslim mau nggak? Banyak orang yang menjawab tidak mau. Pak, kalau misalkan saya tanya ke pengasuh pesantren, Pak, kalau di samping pesantren Bapak ada gereja, boleh nggak dibangun? Banyak yang menolak, gitu ya. Nah, artinya toleransi itu belum 100% gitu ya. Kalau toleransi yang 100% itu toleransi yang bukan hanya menghargai tapi mampu menerima keberadaan mereka gitu ya. Saya di Cirebon ini tinggal dengan berbagai etnis ya di Perum saya ini Perum yang sangat heterogen. Ada Katolik, ada Kristen, bahkan ada Konghucu ya di
di Perum saya itu di satu RT itu ya, hanya satu RT saya itu di samping saya itu. Tapi saya coba membangun di komunitas ruang lingkung tetangga saya itu dengan apa namanya, coba menggabungkan gitu ya, menggabungkan visi misi kita untuk menjadi wilayah yang rukun, yang tertib, yang aman, yang damai begitu ya. Akhirnya meskipun kita berasal dari berbagai agama, ketika Maulid misalkan yang paling banyak memberi sumbangan itu justru yang Katolik itu gitu ya. Sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan. Begitupun ketika misalkan ada misa, ada Natal, kami berkunjung ke rumahnya dan mengucapkan selamat begitu ya. Nah, itu saya kira yang toleransi yang betul-betul mampu menerima keberadaan, bukan hanya menghargai. Kalau menghargai semua orang pasti ditanya, oh saya sangat menghargai, nggak apa-apa tinggal di Indonesia. Tapi kalau ditanya, mau nggak kalau tinggalnya di samping Bapak Ibu gitu ya, di satu Perum misalkan, satu perumahan gitu, satu komplek misalnya. Banyak yang tidak menghendaki gitu ya, dengan berbagai alasan gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya kira itu ya, mohon maaf saya tidak bisa membersamai Bapak Ibu berlama-lama, ini sudah jam 13 pas. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain ya. Dan karena minggu depan mulai WFA, jadi saya menunggu arahan dari pimpinan untuk apakah di PJJ ini tetap berkuliah atau libur terlebih dahulu, dan kemudian kita mulai lagi di bulan Syawal yang akan datang. Bapak Ibu selamat menjalankan ibadah puasa, semoga semuanya diberi kelancaran dan mudah-mudahan sampai di hari kemenangan yang akan datang. Mohon maaf, Bapak Ibu, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Oh ya, satu lagi, Bapak Ibu mohon kepada PJ ya, kepada PJ setiap kelas untuk mencatat teman-teman yang tidak hadir dan diserahkan ke saya ya, yang tidak hadirnya saja berikut alasannya. Jadi mohon untuk PJ setiap kelas WA di grup Japri aja ke saya yang tidak hadirnya siapa. Terima kasih. Siapa? Baik, terima kasih Pak.